don't you expect that a strike in downtown Beirut might lead to a Hezbollah response and open that northern front? Whoever did this has a gripe with Hamas. Once again, whoever did this, it's not an attack on the Lebanese state. Pembukaan front utara bagi Israel tampaknya semakin dekat. Ini juga dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan yang mengatakan secara terbuka bahwa Israel saat ini berada di ambang perang dengan Lebanon. Saya selalu mengatakan bahwa jalan ini adalah jalan buntu. Jika terjadi perang, maka tidak akan berakhir begitu saja. Sebaliknya, jika mereka di Israel menginginkan solusi terhadap masalah tersebut, maka mereka perlu fokus pada langkah-langkah perdamaian dan penyelesaian masalah Palestina berdasarkan prinsip dua negara. Namun ketika Israel mengatakan bahwa mereka akan menghilangkan ancaman dengan pengerahan kekuatan, maka tidak sulit untuk meramalkan bahwa itu akan menjadi permasalahan yang panjang. Retorika keras Turki tersebut tentu berkaitan tentang serangan Israel di Beirut Selatan yang menewaskan salah satu pemimpin paling terkemuka Hamas, Wakil Ketua Politbiro Gerakan Perlawanan Islam, yaitu Saleh Al-Arori, di mana ia dianggap sebagai orang nomor 2 Hamas setelah Ismail Haniyeh. Ancaman likuidasi yang pernah dilontarkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada tahun 2017 pada akhirnya tercapai pada 2 Januari 2024 kemarin di Beirut. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana Israel bisa melancarkan serangan drone ke ibu kota Lebanon? Lalu kemanakah aturan hukum internasional tentang hal itu? Jawabannya mungkin adalah tidak ada aturan seperti itu untuk Israel. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada artinya, karena Israel memang telah secara konsisten meremehkan hukum internasional dan semua keputusan Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1947. Negara Zionis hanya menghormati satu hak yang kuat, yaitu menikmati setiap atap yang dibangun oleh Amerika Serikat, yang tidak pernah mengizinkan komunitas dunia untuk menjatuhkan sanksi atau melakukan operasi penjaga perdamaian atas setiap masalah yang ditimbulkan oleh Israel. Maka dari itu, belum ada kekuatan yang mampu menentang Tel Aviv hingga saat ini. Artinya, tidak pernah ada jalan damai yang pernah dicapai dengan Israel, kecuali sebaliknya, yaitu jalan kekerasan. Lebanon, negara ini memiliki perbatasan yang diakui secara internasional, dan pemerintah di Beirut mempunyai hak hukum untuk mencari bantuan dari negara asing untuk keamanan mereka. Maka dari itu, beberapa memprediksi bahwa agresi Israel terhadap Lebanon akan menjadi kesalahan fatal bagi kabinet Zionis sayap kanan yang tampaknya terlalu bersemangat dalam mengobarkan perang. Semua itu tentu berawal dari kegagalan Netanyahu dalam menghalau serangan 7 Oktober oleh Hamas, kemudian menurunkan peringkatnya di mata penduduk Israel. Saat ini, dengan tidak adanya kemajuan dalam operasi terhadap Hamas di Gaza, tidak akan ada seorang pun yang akan membantah bahwa pria berusia 74 tahun tersebut akan semakin liar dan akan terus mengambil resiko untuk memperluas konflik demi mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Dan saat ini, jalan itu mungkin terbentang di Lebanon. Lalu siapa yang dapat menghentikan pria ini? Apakah Amerika? Semua orang tentu berharap Gedung Putih akan memarahi Israel karena telah menyerang wilayah Lebanon. Namun apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Amerika Serikat akan benar-benar marah terhadap tindakan Israel dan meninggalkannya begitu saja berperang dengan Iran serta proksi-proksinya? Tentu itu tidak akan terjadi. Amerika mungkin bisa menyerahkan orang-orang Vietnam Selatan, kolaborator Afghanistan, dan anggota Kuomintang di Tiongkok. Namun mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan atau menyerahkan Zionis kepada siapapun. Itulah takdir mereka. Ada kepentingan geopolitik dan lobi Yahudi di Amerika, maka menyerahkan Israel untuk dikalahkan oleh Iran dan rekan-rekannya, baik dari Partai Demokrat ataupun Republik nanti, adalah sebuah pilihan yang tidak akan pernah terjadi. Itulah sebabnya Amerika telah meninggalkan Ukraina, karena di Israel lah jantung Amerika yang sebenarnya. Tidak peduli berapapun uang dan senjata yang mereka habiskan, mereka akan terus memberikannya. Jadi siapapun yang berada di balik serangan Hamas ke Israel selain Iran, faktanya mereka telah berhasil memaksa Amerika untuk sepenuhnya mengalihkan perhatiannya ke kawasan ini demi membantu negara bagian terpenting mereka di Timur Tengah, yaitu Israel. Jadi apakah ini artinya cengkraman Paman Sam di seluruh dunia saat ini telah memudar, layaknya di Ukraina? Apakah itu artinya Taiwan nanti akan berakhir dengan mudah bagi Tiongkok? Seperti yang dikatakan Napoleon Bonaparte, mari kita mulai. Lalu kita lihat saja nanti.